Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Tapi Rumondang Sari Siregar, SEMACC, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Agustina Novitasari Borusilaban. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya terkait akuntansi sektor publik. Adapun judul dalam penelitian ini adalah Tinjauan Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Berikut ini adalah penjelasannya. Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi terbagi atas kabupaten atau kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Nah, dalam menjalankan otonomi daerah, tentunya pemerintahan daerah itu mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Nah, salah satunya itu dengan menyusun dan menetapkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, melalui otonomi daerah ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah. Nah, kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah tersebut dalam membiayai berbagai kebutuhan-kebutuhan baik dari pembangunan, pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat itu bersumber dari pendapatan asli daerahnya. Nah, berkenan dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur dan alokasi APBD suatu daerah menjadi suatu tolak ukur yang dapat menggambarkan bagaimana tingkat kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya menggunakan pendapatan asli daerah, serta seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan dana alokasi transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya. Berkenan dengan hal tersebut, saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah, di mana pemerintahan daerah di sini saya ambil adalah pemerintahan daerah Kabupaten Nias Selatan periode 2020 sampai dengan 2022. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Nias Selatan untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Sedangkan manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi terkait kondisi kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nias Selatan bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan secara praktis, manfaat penelitian ini bagi pemerintah Kabupaten Nias Selatan diharapkan melalui penelitian ini, pemerintah Kabupaten Nias Selatan itu dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, khususnya dalam hal kemandirian keuangan daerah, melalui rekomendasi dan saran yang disampaikan oleh peneliti. Sedangkan bagi peneliti sendiri, diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal penelitian terkait pengukuran kinerja keuangan daerah. Berikutnya, tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka ini, pertama sekali ada pengertian dari APBD. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa APBD itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, adapun struktur dari APBD ini ada 3. Yang pertama itu ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Nah, pendapatan daerah ini tuh terdiri dari pendapatan asli daerah, meliputi penerimaan pajak, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Kemudian juga pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian yang kedua itu ada belanja daerah. Nah, belanja daerah ini merupakan kebalikan dari pendapatan daerah tadi. Nah, kalau tadi pendapatan daerah itu semua hak semua hak sebagai penambah nilai kekayaan, kalau belanja daerah ini merupakan semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenan. Nah, belanja daerah ini tuh meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Dan yang ketiga itu ada pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun berkenan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada kemandirian keuangan daerah. Dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kemandirian keuangan daerah itu merupakan kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam membiayai semua kebutuhan daerah tersebut dengan menggunakan
pendapatan asli daerah. Nah, adapun formula perhitungan tingkat kemandirian daerah ini yaitu total pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan dikali dengan 100%. Nah, adapun kriteria dalam menentukan kemandirian keuangan daerah itu dapat digolongkan sebagai berikut. Nah, jika berada pada rentang presentase 0,0% sampai dengan 10,02%, maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut berada pada level sangat kurang. Berikutnya, jika berada pada persentase 10,01% sampai dengan 20,00%, maka berada pada tingkat level kurang. Kemudian selanjutnya, jika berada pada 20,01% sampai dengan 30,00%, maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut berada pada level sedang. Apabila berada pada persentase rentang 30,01% sampai dengan 40,00%, maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut berada pada level cukup. Jika berada pada rentang 40,01% sampai dengan 50% itu maka tingkat kemandirian keuangan daerahnya berada pada level baik, dan di atas 50% maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut berada pada level sangat baik. Nah, apabila kita membahas mengenai kemandirian daerah, maka ada pula kaitannya dengan ketergantungan daerah. Nah, untuk mencari tingkat ketergantungan daerah itu kita dapat menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah yang dapat menggambarkan tingkat ketergantungan dari pemerintah daerah tersebut terhadap bantuan dari pihak eksternal, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintahan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Nah, adapun kriteria dalam menentukan ketergantungan keuangan daerah itu dapat digolongkan sebagai berikut. Jika berada pada rentang persentase 0,00% sampai dengan 10,0%, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah tersebut berada pada level sangat rendah. Jika berada pada rentang persentase 10,01% sampai dengan 20,00%, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah tersebut berada pada level rendah. Selanjutnya, jika berada pada 20,01% sampai dengan 30,00%, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah tersebut berada pada level sedang. Jika berada pada rentang 30,01% sampai dengan 40,00%, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah tersebut berada pada level cukup. Jika berada pada rentang persentase 40,01% sampai dengan 50%, berada pada level sangat tinggi, dan di atas 50%, maka tingkat ketergantungan daerah tersebut berada pada level sangat tinggi. Nah, adapun formula perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah itu bisa kita cari dengan menghitung pendapatan transfer, kemudian kita bagi dengan total pendapatan keseluruhan dikali dengan 100%. Nah, itulah nanti mendapatkan hasil persentase, kemudian kita hubungkan dengan tingkat ketergantungan keuangan daerahnya berada pada level manakah pemerintahan daerah yang akan kita ukur kinerjanya. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh, berikut ini adalah data-data pendapatan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan yang telah saya rangkum, di mana saya membaginya khusus pada kolom pendapatan asli daerah, kemudian nanti ada pendapatan transfer, dan ada total pendapatan, yaitu total pendapatan dari PAD ditambah dengan total pendapatan transfer. Nah, oke, langsung saja. Di tahun 2020, adapun total pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Nia Selatan itu sebesar 16.598.894.145,7 rupiah. Sedangkan total pendapatan transfer yang diterima pada tahun 2020 itu sebesar 1.359.300.377.218 rupiah. Sehingga didapatkanlah total pendapatan keseluruhan di tahun 2020 yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan itu sebesar 1.459.778.561.444,5 rupiah. Nah, di tahun 2021 total PAD yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan itu sebesar 32.822.654.372,16 rupiah. Kemudian total pendapatan transfer yaitu sebesar 1.295.553.732.105 rupiah.
Dan total pendapatan di tahun 2021 itu sebesar 1.445.245.615,16 rupiah. Dan di tahun 2022, adapun total pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan itu sebesar 39.824.921.881,3 rupiah. Dan total pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan pada tahun 2022 itu sebesar 1.318.254.923.939 rupiah. Sehingga didapatkanlah total pendapatan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan pada tahun 2022 itu sebesar 1.357.339.845.820,03 rupiah. Berikutnya metode penelitian. Nah, adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Adapun tujuan penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kemandirian dan ketergantungan pemerintah Kabupaten Nia Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data sekunder dimaksud diperoleh dari perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, yaitu dari laporan realisasi anggaran audited pemerintah Kabupaten Nia Selatan periode 2020 sampai dengan 2022. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta laporan-laporan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Nah, berikutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama sekali dibahas dalam hasil dan pembahasan ini yaitu kemandirian keuangan daerah. Nah, berikut ini adalah hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nia Selatan mulai dari periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang telah saya hitung. Nah, di sini di tahun 2020 tingkat kemandirian keuangan daerah itu berada pada persentase 1,14%. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari rumus yang sudah saya jelaskan di sebelumnya untuk mencari tingkat kemandirian keuangan daerah itu, yaitu dengan menghitung total pendapatan asli daerah, kemudian dibagikan dengan total pendapatan dikali dengan 100%, sehingga didapatkan hasilnya ini 1,14%. Nah, sebelumnya juga kan saya sudah menjelaskan atau menyebutkan kriteria dalam menentukan kemandirian keuangan daerah itu berada pada level mana jika dia berada pada rentang persentase yang segini. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan ya sebelumnya, jika berada pada rentang 0,0% sampai dengan 10,0%, maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut berada pada level sangat kurang. Nah, bisa kita lihat di tabel ini bahwa di tahun 2020, tingkat kemandirian keuangan daerahnya itu sebesar 1,14%, berarti dia dalam rentang 0,0% sampai dengan 10,00%, sehingga didapatkanlah tingkat kemandirian keuangan daerah itu berada pada level sangat kurang di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021, tingkat kemandirian keuangan daerahnya itu sebesar 2,34%, di mana tingkat pertumbuhan atau year on year-nya itu mengalami kenaikan sebesar 105,26%. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari total pendapatan asli daerah di tahun 2021 dikurangkan dengan total PAD di tahun 2020, kemudian kita bagi dengan total PAD 2020 dan dikali dengan 100%, sehingga didapatkanlah 105,26%. Atau mungkin kita bisa lihat ya di tingkat kemandirian keuangan daerah ini dari 1,14% ke 2,34% itu kan cukup signifikan ya, sehingga didapatkan tingkat pertumbuhannya itu sebesar 105,26%. Nah, tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih berada pada level sangat kurang. Kenapa? Karena masih berada pada rentang 0,0% sampai dengan 10,0%, yaitu 2,34%. Kemudian di tahun 2022, tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nia Selatan itu sebesar 2,88%, dan tingkat pertumbuhannya itu mengalami kenaikan sebesar 23,07% dari tahun sebelumnya. Dan kemandirian keuangan daerah tersebut masih berada pada level sangat kurang. Kenapa? Karena masih berada pada rentang 0,0% sampai dengan 10,00%, yaitu 2,88%. Nah, berdasarkan data-data yang ada di tabel tersebut, bisa kita lihat bersama bahwa
Persentase tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nia Selatan mulai dari periode tahun 2020 sampai dengan 2022 itu masing-masing sebesar 1,14%, 2,34%, dan 2,88%. Nah, angka tersebut menggambarkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Nia Selatan itu masih secara konsisten berada pada level yang sangat kurang, meskipun selalu mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut itu masih belum signifikan untuk mendongkrak level kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Nah, dari tabel tersebut bisa kita lihat bersama juga bahwa tingkat pertumbuhan kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Nia Selatan itu tertinggi terjadi pada tahun 2021, di mana terjadi peningkatan pertumbuhan itu sebesar 105,26%. Nah, kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya PAD pemerintah Kabupaten Nia Selatan pada tahun 2021 sebesar 97,74% dibandingkan dengan PAD yang diterima pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Nah, ternyata di tahun 2021 juga selain mengalami tingkat pertumbuhan yang tertinggi, juga di tahun 2021 itu terjadinya penurunan realisasi pendapatan transport yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan itu sebesar 4,69% dibandingkan dengan pendapatan transport yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2020. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nia Selatan pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu berada pada level sangat kurang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Nia Selatan terhadap bantuan pihak eksternal itu sangat tinggi. Selain itu juga, hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah dengan melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentukan pendapatan hasil daerah itu masih sangat rendah. Nah, yang kedua itu rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nia Selatan pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 itu selalu berada pada level sangat tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan pemerintah Kabupaten Nia Selatan terhadap bantuan dana transport dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi itu masih sangat tinggi sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan pendanaan belanja daerah. Berikutnya, adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan hasil daerah serta mengurangi ketergantungan pemerintahan Kabupaten Nia Selatan terhadap dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Di antaranya, yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nias merupakan salah satu destinasi wisata dengan keindahan pantai yang sudah dikenal hingga ke mancanegara. Nah, oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Nia Selatan harus meningkatkan fokus terhadap pengembangan kawasan wisata untuk menarik atensi wisatawan baik domestik maupun internasional sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan hasil daerah dari sektor pariwisata. Nah, pengembangan dimaksud khususnya dari segi aksesibilitas menuju ke lokasi berbagai tujuan destinasi wisata di Kabupaten Nia Selatan. Kemudian yang kedua, melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan ketaatan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak serta retribusi daerah. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah Kabupaten Nia Selatan. Hal tersebut bertujuan untuk semakin meningkatnya daya saing dengan daerah lainnya melalui penciptaan inovasi dan kreativitas dalam rangka pembangunan daerah. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.